sepatu emas Piala Dunia milik Garcia. Meski Real Madrid gagal melaju ke final, Gonzalo Garcia dipastikan menjadi top skor Piala Dunia antar klub 2025 yang unggul tipis dari 3 pesaingnya di posisi yang teratas. Garcia mengakhiri turnamen dengan torehan 4 gol. Jumlah itu sama dengan milik Angel Di Maria, Sergio Guirassy dan juga Marcos Leonardo. Namun Garcia unggul berkat torehan 1 assist yang ia cetakkan di fase grup. Chelsea juara dunia usai bantai PSG 3-0. Chelsea resmi menyandang status sebagai juara Piala Dunia antar klub setelah tampil dominan di partai final. Bermain di MetLife Stadium, The Blues mengajar PSG dengan skor akhir 3-0. Cole Palmer tampil sebagai pahlawan kemenangan Chelsea lewat 2 gol yang ia cetakkan. Sebaliknya, PSG harus rela mengubur ambisi mereka untuk bisa merengkuh trofi dunia. Status mereka sebagai juara Liga Champions tak cukup untuk menandingi permainan kolektif anak asuhan dari Enzo Maresca yang tampil solid sejak awal pertandingan. Chelsea rob 2,5 triliun rupiah dari juara Piala Dunia antar klub. Kemenangan gemilang dari Chelsea atas PSG di final tidak hanya menghadirkan trofi, tetapi juga keuntungan finansial yang sangatlah menggiurkan. Klub asal London ini berhasil mengantongi 153,7 juta dolar rupiah atau sekitar 2,5 triliun rupiah dari panitia turnamen. Bahkan jika dibandingkan dengan raihan hasil di liga domestik atau di kompetisi Eropa, pendapatan ini tergolong sangatlah menguntungkan. Dengan demikian, pendapatan dari turnamen ini, Chelsea memiliki modal kuat untuk melakukan investasi jangka panjang. Cole Palmer puji kecerdikan dari Maresca. Cole Palmer kembali menjadi sorotan utama setelah mencetakkan 2 gol dalam kemenangan atas PSG. Namun sang gelandang serang dengan rendah hati dan mengakui keberhasilannya berakar dari rencana permainan yang telah disusun oleh sang pelatih Enzo Maresca. Pelatih sudah menyiapkan rencana yang luar biasa, dia tahu di mana letak ruangnya, ujar dari Cole Palmer. Luis Enrique dan juga Joao Pedro terancam sanksi. Laga final Piala Dunia antar klub yang digelar di Stadion MetLife tak hanya menyuguhkan kejutan besar, tetapi juga diwarnai insiden panas yang berpotensi memicu konsekuensi serius. Nama Luis Enrique dan juga Joao Pedro kini tengah menjadi sorotan setelah keduanya terlibat bentrok fisik usai laga. Dalam cuplikan di video yang kini beredar luas, Enrique nampak melakukan gerakan menyerupai pukulan ke wajah Pedro yang kemudian terjatuh ke tanah. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior semakin tak selaras. Menurut laporan dari Sport, kehadiran Mbappe dianggap mengganggu keseimbangan tim dari Real Madrid, terutama hubungannya yang tak akur dengan Vini Junior. Keduanya terlihat kurang berhubungan di lapangan dan kerap dikritik karena minim kontribusi dalam tekanan kolektif. Kekalahan dari PSG memperlihatkan minimnya kerjasama yang disiplin. Dua aspek yang pernah menjadi identitas kuat dari Madrid kini menghilang. Jika situasi memaksa klub untuk memilih Mbappe, kemungkinan besar akan menjadi pemain yang dipertahankan. Tolak Real Betis, Christian Aslani ingin bertahan di Serie A. Gelandang Inter yakni Christian Aslani menolak tawaran dari klub La Liga yakni Real Betis. Ia lebih memilih untuk tetap bertahan di Liga Italia. Keputusan ini membuat Inter harus mencari klub yang lain di Serie A yang bersedia menampung sang pemain. Ketertarikan pun datang dari beberapa pesaing di Liga domestik, diantaranya ada Bologna dan juga Fiorentina. Lampu hijau dari MU, Barcelona siap angkut Marcus Rashford. Peluang Barcelona untuk bisa mendatangkan Marcus Rashford di musim panas ini dilaporkan semakin terbuka. Transfer yang terjadi terlihat sulit kini nampak jauh lebih mungkin untuk segera terwujud. Manchester United memang berencana untuk bisa melepas Rashford dan manajer baru Ruben Amorim tidak memasukkan nama sang pemain dalam rencananya musim depan. Meski prioritas utamanya adalah penjualan permanen, namun United kini mulai melunak. Laporan dari Marca menyebutkan bahwa mereka siap untuk menyetujui kesepakatan pinjaman. Real Madrid siap bersabar demi Ibrahima Konate. Menurut laporan dari media Spanyol AS, Liverpool telah menetapkan harga sekitar 43,2 juta pound sterling untuk Ibrahima Konate jika ingin dibeli Madrid. Nilai itu dianggap wajar mengingat usia, pengalaman, dan juga kontribusinya. Namun, Real Madrid tidak menunjukkan urgensi untuk bisa mendatangkan sang bek dalam waktu yang dekat. Mereka siap menunggu sampai kontraknya habis agar bisa mendapatkan tanpa biaya transfer.
AC Milan mundur perlahan dari perburuan Nicolas Jackson. Rencana AC Milan untuk bisa memboyong Nicolas Jackson di musim panas ini menghadapi tantangan serius. Chelsea sebagai klub pemilik sang striker ternyata memasang harga yang sangat tinggi untuk melepasnya. Chelsea dikabarkan meminta dana sebesar 100 juta pound sterling sebagai harga yang dipasang untuk sang pemain, dan harga tersebut dinilai terlalu tinggi oleh manajemen Rossoneri. Kabarnya AC Milan bahkan sempat kaget dengan valuasi yang diberikan oleh The Blues. Milan akan jual dua pemainnya lagi ke Arab Saudi. AC Milan terindikasi akan kembali menjual pemainnya ke klub Arab Saudi. Ada dua nama Milan yang saat ini dilirik oleh klub dari Saudi Pro League. Bukan cuma Theo Hernandez, ada pula kemungkinan AC Milan akan menjual Ismail Bennacer dan juga Yassin Adli ke klub Arab Saudi di bursa transfer musim panas kali ini. Masa depan dari Adli dan juga Bennacer sendiri memang diliputi tanda tanya. Bennacer baru saja balik dari masa peminjaman di Marseille, sedangkan Adli pulang usai dipinjamkan ke Fiorentina. Arsenal, Chelsea, dan MU saling sikut demi gelandang Barcelona. Maka Sado kini menjadi salah satu nama yang paling dibicarakan di bursa transfer musim panas. Gelandang muda Barcelona itu menarik minat tiga klub besar Eropa sekaligus. Tiga nama yakni Arsenal, Chelsea, dan MU dikabarkan tertarik memboyong Maka Sado menuju Inggris. Laporan dari Kausen menyebutkan bahwa Barcelona telah mematok harga sekitar 50 juta euro untuk bisa memboyong Casado, dan angka ini dinilai wajar mengingat tingginya permintaan dari klub Inggris. Kabarnya MU menjadi yang terdepan untuk bisa mendatangkan Maka Sado. West Ham United resmi datangkan bintang Senegal. Kabar dari pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa West Ham United telah mencapai kesepakatan penuh kepada bek kiri asal Senegal yakni El Hadji Malick Diop dari Slavia Praha di bursa kali ini. Pemain berusia 20 tahun itu akan segera terbang ke London untuk menjalani tes medis sebelum menyelesaikan transfer senilai 19 juta pound sterling. Roberto Firmino resmi pindah menuju Qatar. Roberto Firmino dipastikan akan bergabung ke jawara Liga Qatar yakni Al Sadd. Firmino hengkang dari Al Ahly setelah mengantarkan klub tersebut meraih juara Liga Champions Asia. Sejak musim panas 2023, Firmino telah bermain di Al Ahly di Arab Saudi dan telah berpartisipasi dalam 65 pertandingan dan berhasil mencetakkan 21 gol dan memberikan 17 assist. Dikabarkan nilai pasaran striker asal Brasil tersebut di kisaran 5 juta euro. Liverpool siaga, Munchen siap sodorkan kontrak 4 tahun untuk Luis Diaz. Klub raksasa Bundesliga Bayern Munchen dilaporkan tengah bersiap untuk bisa mendatangkan winger Liverpool Luis Diaz dengan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun. Diungkapkan oleh Florian Plettenberg menyebutkan bahwa Munchen bersedia menggelontorkan dana hingga 70-80 juta euro untuk bisa mengamankan tanda tangan sang bintang Kolombia tersebut. Liverpool sendiri sudah mematok harga 70 hingga 80 juta euro untuk sang pemain dan terbuka terhadap potensi terjadinya perang tawaran antar klub-klub peminat. Liverpool ajukan tawaran terakhir untuk bek timnas Inggris. Liverpool dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran take it or leave it sebesar 40 juta euro untuk bisa sebesar 40 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan bek timnas Inggris yakni Maguire. Kini fokus utama Liverpool adalah mendatangkan seorang bek tengah, terlebih setelah kepergian dari Charles Quansah ke Leverkusen yang nilainya sepakat mencapai 35 juta pound sterling. Saat ini Liverpool masih memiliki Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan juga Ibrahima Konate. Namun kondisi fisik Gomez yang rawan cedera serta kontrak Konate yang akan habis di musim depan membuat posisi tersebut butuh peremajaan. Liverpool bidik bomber timnas Prancis sebagai pengganti Jota. Spekulasi tentang siapa yang menjadi striker baru Liverpool musim depan mulai menemukan titik terang. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Liverpool mulai memfokuskan perhatian kepada Hugo Ekitike sebagai pengganti dari Diogo Jota. Arne Slot meyakinkan talenta muda asal Prancis ini memiliki kualitas yang sesuai dengan gaya bermain yang ingin ia terapkan. Performa konsisten Ekitike di Bundesliga menjadi bukti bahwa ia layak dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang di Liverpool. Striker 23 tahun itu baru saja mencatatkan musim yang impresif dengan total 22 golnya di Bundesliga.
Edin Dzeko balik ke Italia dan resmi gabung Fiorentina. Edin Dzeko tidak meneruskan karirnya di Turki dan balik ke Italia. Dzeko akan bermain di Fiorentina di musim depan. Fiorentina mengumumkan kepindahan Dzeko di pekan ini setelah menyepakati kontrak berdurasi 1 musim. Dan Dzeko sendiri punya opsi memperpanjang di musim kedua andai memenuhi beberapa syarat tertentu. MU incar bek masa depan Italia. Manchester United menjadi salah satu yang tengah memantau situasi dari Giorgio Scalvini, bek muda berbakat milik Atalanta di bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari The Paper, klub asal Serie A Italia tersebut hanya bersedia melepas sang pemain jika ada tawaran sekitar 50 juta pound sterling. Scalvini sendiri terbiasa bermain dalam posisi 3 bek bersama Atalanta, sesuatu yang diyakini akan mempermudah adaptasinya di skema milik Ruben Amorim. Kontrak tersendat di PSG, Gianluigi Donnarumma masuk radar Chelsea dan MU. Gianluigi Donnarumma sedang menghadapi ketidakpastian terkait masa depannya di PSG. Penjaga gawang timnas Italia tersebut belum menyepakati perpanjangan kontrak dengan klubnya. Ketegangan dalam negosiasi tersebut menarik perhatian dari Inggris. Chelsea, MU, dan juga Manchester City dilaporkan tengah memantau situasi dari Donnarumma dengan sangat serius. Chelsea disebut ingin mencari sosok konsisten di bawah Mister Gawang, sementara MU sedang mencari kompetitor untuk Andre Onana. Di sisi lain, City sedang mempertimbangkan Donnarumma jika Ederson benar-benar meninggalkan Manchester City.